Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umrata Sania dengan nomor NPM 18311 27006406225. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal dari ujian tengah semester mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas K01 dengan dosen penguji Novidia Natasha Eskom MMSI. Yang pertama soalnya yaitu audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus Anda jelaskan sebagai berikut. Who, siapa saja orang yang terlibat, what, teknik apa yang digunakan, dan how, bagaimana metodologinya. Jawabannya adalah who, siapa saja orang yang terlibat. Yang pertama yaitu internal auditor. Internal auditor adalah karyawan perusahaan yang pada umumnya melaksanakan compliance operasional, pengembangan sistem, pengawasan intern, dan kekurangan audit. Yang kedua, eksternal auditor adalah akuntan publik independen yang ditugaskan oleh perusahaan secara khusus melaksanakan audit keuangan. Dalam berbagai macam audit keuangan, eksternal auditor dibantu oleh internal auditor. Akan tetapi, auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk menegaskan kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga yaitu government auditor, melaksanakan pemenuhan audit atau menguji laporan perusahaan atas pengawasan yang menyangkut para pegawai pemerintahan. Sebagai contoh, pemeriksa bank pemerintahan melaksanakan audit bank. Auditor yang ditugaskan oleh auditor negara yang umumnya melaksanakan audit daerah dan para pegawai pemerintah. Yang keempat yaitu fraud auditor, mengkhususkan dalam menyelidiki kecurangan dan bekerja secara tertutup dengan internal auditor. Dan pengacara, fraud examiner, misalnya Kesatuan FBI Penyelidikan Kecurangan, Perusahaan Besar Akuntan Publik, IRS, Perusahaan Asuransi. Kemudian what, teknik apa yang digunakan? Yang pertama yaitu otomatisasi, yaitu seluruh proses di dalam pemrosesan data elektronik, mulai dari input hingga output, cenderung secara otomatis. Bentuk penggunaan dan jumlah kertas cenderung minimal bahkan seringkali tidak ada, atau paperless office. Sehingga untuk penelusuran dokumen atau tracing audit berkurang dibandingkan sistem manual yang banyak menggunakan dokumen dan kertas. Yang kedua yaitu keterkaitan aktivitas yang berhubungan dengan catatan-catatan yang kurang terjaga. Dengan sistem online mengakibatkan output seringkali tidak tercetak. Kemudian yang keempat yaitu audit around computer, yang mengabaikan sistem komputer tetapi yang dilihat atau yang diuji adalah input atau output. Dan yang terakhir yaitu audit through computer, menggunakan bantuan komputer atau software untuk mengaudit. Kemudian how, bagaimana metodologinya? Yang pertama yaitu merencanakan audit, kedua mengidentifikasikan resiko dan kendali, ketiga yaitu mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti, yang keempat yaitu mendokumentasikan semua temuan-temuan dan mendiskusikannya dengan audit. Dan yang terakhir yaitu laporan akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh. Untuk soal nomor 3 yaitu sebutkan serta jelaskan hal-hal apa saja yang terkait dengan IT Research dalam COBIT Framework. Yang IT Research dalam COBIT Framework, yang pertama yaitu IT memiliki data-data. Tujuan dari proses ini adalah memastikan semua data lengkap, akurat, dan valid selama proses input, update, dan penyimpanan. Yang kedua yaitu IT memiliki sistem aplikasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyediakan fungsi-fungsi yang telah terotomatisasi dan secara efektif mampu mendukung proses bisnis. Yang ketiga yaitu IT memiliki teknologi. Tujuan dari proses ini adalah menyediakan berbagai platform yang tepat untuk mendukung aplikasi bisnis. Yang keempat yaitu IT memiliki fasilitas dan infrastruktur. Tujuan dari proses ini adalah proteksi terhadap aset komputer dan data bisnis serta meminimalisasi resiko gangguan bisnis. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu IT memiliki sumber daya manusia. Tujuan dari proses ini adalah mengelola sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk memperoleh dan merawat tenaga kerja yang termotivasi dan cakap, dan memaksimalkan kontribusi personil untuk proses TI. Berikut adalah jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.